Sebetulnya persoalan Pak Sutri itu banyak hal yang berasal dari hal yang sederhana ya. Bukan hal yang serius, yang misalnya serius itu kan misalnya penyakit atau mungkin selingkuh gitu ya. Tapi banyak hal yang berasal dari misalnya kayak kebutuhan yang tidak terpenuhi atau mungkin juga merasa tidak diperhatikan, komunikasi yang tidak lancar gitu. Sehingga itu yang membuat sebetulnya orang jadi merasa perkawinannya garing, kering. Dan kalau udah kering jadi hal kecil aja tuh bisa membuat resah dan membuat gelap gitu, perkawinan jadi nggak menyenangkan, jadi nggak happy gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, halo. Selamat pagi. Ini pagi kita recordnya. Kita sekarang lagi sama Romo Erwin. Romo Erwin ini saya sudah kenal sama Romo Erwin mungkin sejak zaman SMA dulu ya. Zaman kamu kecil. Ya, saya tua sekarang, saya lebih tua. Kemarin mungkin beberapa bulan lalu tuh saya sempat konseling sama Romo Erwin. Jadi saya sama istri kan masalah biasa, masalah keluarga. Romo Erwin kan sekarang posisi dia di Semarang. Jadi kita waktu itu konseling sama istri memang banyak, telah beberapa tahun mengalami pernikahan itu memang banyak banget masalahnya, Mo. Jadi kemarin kan saya konseling tentang ritme ya, Mo. Ritme saya yang beda sama istri. Jadi memang itu yang bikin perselisihan gitu. Lah kalau menurut Romo Erwin sendiri tuh biasanya kalau kita perselisihan seperti itu tuh kan kita bingung juga tuh mau tanya ke siapa, terus ngobrol ke siapa gitu. Menyelesaikannya biasanya enaknya gimana itu, Mo? Terima kasih, saya Romo Erwin. Sekarang ini bekerja di Gereja Santo Paulus Sendangguo di Semarang. Dan saya kenal Rian ini sudah lama. Dan ketemu lagi ketika dia merasa bermasalah. Kalau menurut saya ya, masalah itu bisa muncul dari perasaan, apakah betul atau tidaknya harus dibuktikan ya. Betul. Tapi Rian dan istrinya merasa bermasalah. Masalahnya itu adalah soal speed sebetulnya ya. Speed kecepatan ya. Ya biasalah kalau perempuan tuh kalau ngomong bisa cepat dan banyak gitu ya. Sedangkan Rian ini tergolong yang tidak terlalu cepat ngomongnya, tapi mendengarkan dan memahami dan ngomongnya juga lambat. Nggak cepat, slow gitu ya. Dan itu yang menjadi persoalan bagi mereka berdua. Menurut saya, hal itu belum menjadi persoalan sejauh mereka masih berbicara. Karena kalau dua-duanya slow, nanti lama, nggak sampai-sampai. Oh iya. Tapi kalau dua-duanya cepat, siapa yang mendengarkan kan gitu. Jadi tingkatannya sebetulnya soal speed ini bisa diatasi dengan kepentingan atau tujuannya. Kalau memang tujuan dari sebuah komunikasi itu memang untuk menarik kesimpulan, mengambil keputusan, maka butuh yang cepat, ya kan? Tapi butuh yang cepat itu belum tentu yang cepat itu juga lebih baik karena harus dilihat apakah sudah memperhatikan faktor-faktor yang memang diperlukan, faktor-faktor yang memang dipikirkan sebagai hal yang penting. Karena kalau tidak dipikirkan sebagai hal yang penting, dia akan menjadi persoalan. Sedangkan kalau misalnya kita melihat suatu keputusan itu diambil berdasarkan kayak, ya kita udah ngeliat belum faktor kerugiannya, faktor keuntungannya, posibilitas apakah kita bisa melakukan itu dengan baik, kekuatan, kemampuan, ya gitu, waktu, apakah harus cepat diambil atau enggak, kan itu faktor-faktornya biasanya gitu. Lebih ke sana sih. Kalau biasanya kita kan kalau ada masalah gitu, terus kita komunikasi, nggak ketemu, itu enaknya gimana biasanya? Sebetulnya kalau nggak ketemunya tuh karena apa gitu. Yang pertama, gini kan. Yang pertama itu adalah misalnya karena pengetahuan. Ya, ini faktor-faktornya bukan Rian ya. Jadi faktor-faktornya misalnya karena pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuannya misalnya dia lebih dapat infonya, lebih dapat datanya. Maka yang punya data akan lebih cepat memutuskan. Sehingga yang nggak dapat data ngeyel sesuatu yang nggak penting. Akhirnya jadi debat kusir. Yang punya info lebih banyak akan jengkel. Merasa bahwa ini loh kamu tuh kok nggak percaya. Iya tapi itu tuh harusnya gini kan. Bukan harusnya, saya tuh udah dapet. Nggak mungkin. Nah itu kan jadi lama.
Padahal sesuatu yang sudah ada datanya itu mungkin lebih valid ya kan. Nah kalau dilihat dari itu, kalau dari informasi. Yang kedua memang dari kecakapan berbicara, pemilihan kata. Ada orang yang tidak cakap berbicara karena kalau ngomong mesti menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti. Misalnya karena terlalu tinggi perbedaan. Bukan, terlalu tinggi kosakatanya. Jadi misalnya kayak satu ngomong misalnya, kamu paham nggak di kita tuh ada semacam cara untuk pendekatan yang lebih broaden, yang lebih meluas, dan itu perlu dipahami secara lebih mendalam. Secara kita juga nggak bisa, itu kita harus ada discernment dulu. Nah ketika yang diajakin ngomong itu istilah-istilahnya aja belum nangkep, kita melanjutkan. Maka yang ini ketinggalan, misalnya gitu, tambah emosi juga. Kamu ngomong apa sih? Aku belum paham, kamu udah nambah lagi gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya, termasuk juga faktor budaya nanti. Faktor budaya itu seperti apa? Budayanya mungkin cara berbicaranya muter, atau budayanya cara berbicaranya straightforward atau langsung, atau asertif. Nah orang yang berbicara asertif itu maksudnya berbicara apa adanya. Kamu kayaknya nggak bagus loh begini. Kamu nggak bagus pakai pakaian ini, kamu kelihatan gemuk misalnya. Memang gemuk sebetulnya gitu. Tapi ada orang yang berbicara bukan dengan cara itu. Misalnya, kamu lebih bagus kalau pakai pakaian yang lebih longgar, kata kalau ngepas begini. Itu yang kedua. Belum basa-basi. Nah yang ketiga ada lagi yang lebih ya sebetulnya saya mau ngomong sesuatu sih soal baju, tapi maaf lo ya kalau ini, maaf soalnya ini maaf lo, tapi sekali lagi lo kalau ini soalnya kalau ya gimana ya saya mau ngomongnya ya, jadi nggak enak nih. Apa ngomong apa sih? Ya enggak sih sebetulnya soal ya, tapi ini mungkin nggak kalau nggak masuk ya, masih nggak ya ini ya itu ya ini ya itu, sampai akhirnya terus nunggu timing. Kita bosan juga gitu ya, atau mungkin lama atau ada kualitas yang satu ngomong, satu diem, pakai banget. Misalnya bener-bener yang silent gitu ya. Punya pasangan yang silent nih kan setengah mati. Kita mau ngomong apa dia nggak jawab. Kita jadi kayak paranormal. Iya, ya kayak gitu sih. Faktor-faktornya itu salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi. Kemarin juga saya kan juga ini sering sih berapa hari ini juga masih banyak selisih paham juga. Cuman kan kadang kita kan juga setelah kita ngomong nggak ada apa penyelesaiannya itu loh. Terus kita kalau ngomong ke mertua juga salah, terus curhat ke teman juga salah kan malah. Kalau kita ya paling bener kalau menurut saya kemarin juga konseling datang berdua sama Romo atau sama psikolog mungkin ya. Lah ini kemarin juga saya kan sempat lihat Instagramnya Romo Erwin ya. Terus kan Romo Erwin kayaknya lagi retret, lagi ngadain retret ya Mas. Oh ya, punya satu retret. Buat pasutri juga ya Mas. Buat pasutri. Saya juga, tapi belum begitu mengerti isinya gimana atau kisi-kisinya. Ya memang itu hanya foto ya. Bukan isi. Kalau itu retret yang saya buat baru itu namanya retret hadiah dari Tuhan. Jadi retret hadiah dari Tuhan ini memang dikhususkan untuk pasutri. Retret hadiah dari Tuhan ini berdasarkan satu pengertian bahwa pasangan itu ya sering kita sebut sebagai hadiah dari Tuhan. Tetapi sebetulnya yang penting adalah bukan memandang pasangan sebagai hadiah dari Tuhan. Karena kalau pasangan kita adalah hadiah dari Tuhan, berarti saya penerima hadiah. Kalau saya penerima hadiah, maka saya akan bisa menilai, mengevaluasi hadiah saya itu. Hadiahnya bagus nggak? Hadiahnya senang nggak? Hadiahnya menarik nggak? Hadiahnya cocok dengan kebutuhan saya nggak? Kan gitu. Artinya udah dikasih hadiah, kita masih nilai. Dijudge ya kan? Kita masih evaluate ya. Tetapi sekarang saya ingin menyampaikan bahwa hadiah dari Tuhan itu adalah kita sendiri. Jadi bukan pasangan kita hadiah dari Tuhan. Tetapi yang pertama adalah aku itu hadiah dari Tuhan buat kamu. Jadi kalau kita menilai diri kita berdasarkan saya sebagai hadiah dari Tuhan, maka dengan demikian saya akan berusaha menjadi hadiah dari Tuhan. Gimana tuh caranya? Nah, sesi-sesi itu akan mengantarkan. Misalnya, bahwa saya mengerti kebutuhanmu, bahwa saya mengerti latar belakangmu, bahwa saya memahami emosimu,
bahwa bagaimana saya sebagai orang beriman berjalan bersamamu, seperti itu. Dan retret ini dikemas untuk suatu proses yang bersifat semi aktif. Jadi tidak mendengarkan doang gitu ya, kayak hanya mendengar kayak seminar gitu terus ya, seminar nanti ngopi, seminar ngopi, snack kan gitu kan ya, nanti seminar lagi snack. Enggak, jadi di situ ada aktivitas-aktivitas yang menggambarkan apa yang saya rumuskan. Maka saya dibantu oleh banyak teman juga, dan ada aktivitasnya seperti mulai dari foto bersama, lalu mencari makna melalui jalan bersama, nanti ada aktivitas menari bersama, tapi menari bersamanya ya ringan-ringan ya, karena tidak dibatasi usia, maka berapapun usia perkawinan dan usia peserta itu boleh. Sementara, karena kami melihat bahwa yang membutuhkan ini kita lihat yang mana yang lebih cocok, karena kan ini baru pertama kali kemarin itu. Baru yang pertama. Nanti yang kedua ada di bulan September. Kalau mau melihat bisa dicek di Instagram saya di @erwinmsf. Erwinmsf. Di Instagram itu ada tersedia juga informasi dan juga tanggal dan seterusnya. Ada juga loh, Mo. Sudah buat kan kayaknya. Untuk hadiah dari Tuhan. Ya, ada juga sudah dibuat, di situ berisi foto-foto, tapi tidak berisi informasi lengkap. Isi materinya ya, itu lebih kegembiraan para peserta. Sebenarnya dasarnya Romo Erwin buat itu dulu mungkin apa ada pengalaman mendengar keluh kesahnya? Oh jelas, karena latar belakang saya seorang konselor ya. Jadi kalau saya konseling dengan seorang atau sepasang konseli, saya melihat bahwa mereka tuh saling menyalahkan. Saya dulu ngarepnya dia itu begini, tetapi ternyata, nah itu kan berarti kan barang yang saya beli ini seolah-olah kan gitu. Barang yang saya beli ini nggak cocok, jadi mau saya kembalikan. Nggak sesuai gitu. Nggak sesuai, jadi bisa juga. Jadi kayak mereka, jadi kayak pengen apa ya? Pengen retur, memberikan barang. Bisa retur. Padahal kan nggak bisa, dalam gereja Katolik ya harus diterima. Makanya cara pandangnya harus berbeda, yaitu memandang saya sebagai hadiah dari Tuhan gitu. Itu memang kalau Romo udah dari kapan tuh berarti? Mulai membuatnya, kalau saya memang kalau materi dari 100% saya sendiri materi ya. Tetapi saya bilang tadi panduannya itu ada aktivitasnya. Dan aktivitas ini dibuat oleh teman-teman. Jadi sekitar 25-30% itu teman-teman membuat aktivitasnya. Aktivitasnya macam-macam, jadi dibuat compact gitu ya. Games selalu jalan karena tempatnya luas ya. Tempatnya ada di di Sukabumi itu, di Wisma Kinasi. Di situ tempatnya sangat luas, ada pacuan Buddha, ada halaman yang sangat luas. Pokoknya itu kayak di situ puluhan hektar deh. Berapa hari itu, Mo? 2 malam. Oh, 2 malam. 2 malam 3 hari. Jadi Jumat sore, Sabtu penuh, Minggu sampai siang. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sebetulnya sih kalau dilihat dari waktunya ya 48 jam ya. Tapi karena harus melalui dari Jumat. Kemarin pesertanya berapa Pak Suter itu? Kalau kemarin pesertanya 40. Memang kami nggak bisa banyak karena 40 aja banyak. Iya, lumayan. Jadi memang peserta diambil dari berbagai macam. Bahkan dari Semarang ini juga ada kemarin 3 pasang mewakili, supaya maksud saya beri kuota dari Semarang supaya nanti kalau misalnya diadakan di Semarang pun itu bisa jadi tim gitu misalnya mereka. Ini kira-kira kapan nih Mo yang berikutnya? Tergantung dari kemauan timnya dong, karena kan kalau saya kan hanya memberi, kalau saya setiap waktu iya betul. Kesiapan tim itu kalau memang di Semarang bisa dilakukan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang mau menjalankan itu secara daerah Semarang aja di sini harus dibuat dan harus ada panitianya. Tapi panitia yang di Jakarta itu karena mereka yang merancang aktivitasnya, maka mereka harus dilibatkan. Sebenarnya gini Mo, kalau misal kita habis retret itu kan misal retret pantri itu ya. Kita begitu ikut retret nanti seminggu, 2 minggu, sebulan, setelahnya kan masih berapi-api itu. Tapi gimana biar kita menjaga apinya itu Mo? Kadang kan setelah itu
Ya melempem lagi, terus tukaran lagi. Biasanya saya membuat program ya di situ. Karena di situ nanti ada programnya, ada jar gitu. Kayak gentong kecil. Oh. Gentong kecil itu dibuat. Kayaknya nggak apa di spill nggak apa-apa nih, Mo? Nggak apa-apa, nggak masalah di gentong kecil. Jadi nanti di situ ada kegiatan, kan ada kegiatan yang nanti dimasukkan sebagai PR. Dan nanti PR-nya itu nanti akan dikerjakan. Itu yang bikin nanti jadi rutinitas. Iya, betul. Terus jadi ngefek ke hariannya. Iya, betul. Harian kita yang ikut. Jadi tetap akan dibuat semacam semacam kelanjutan ya, yang bisa dilaksanakan sebagai pengingat gitu. Jadi pengingatnya tuh memang ya pasti ada ya itu seperti itu. Tapi kan itu bukan satu-satunya. Oh. Jadi nanti dari foto, dari ada bukan macam-macam lah. Dari elektronik, dari jadi ya email yang akan dibuka 5 tahun lagi. Oh. Dari gitu. Jadi kami sudah menggunakan tema-tema dan topik-topik serta cara-cara yang ya kami kira sudah kekinian sih lumayan. Cuma kalau terlalu kekinian kan nanti yang tua-tua nggak bisa ngikut. Iya gitu. Kayak mungkin umur 60 tahun ke atas aja kan udah kesulitan ya kalau. Kemarin yang paling tua umur berapa dong? Yang paling tua umur 65. Yang paling muda? Yang paling muda ada yang baru menikah setahun. Oh. Jadi mereka mungkin usianya ada yang kemarin ada yang usia 26 gitu ya. Oh, masih muda. Ya memang panjang. Beda jaraknya jauh, tapi kan tidak ada itu. Tidak ada yang berbagi. Sharing itu enggak dari mereka, sehingga sharing itu dari kami. Gitu ya. Dan sharingnya mereka sharing berdua. Misal nanti kalau misalnya pasangan, sehingga enggak mempengaruhi beda usia itu gitu. Jadi memang cuma antar pas. Jadi lebih ke sana. Fun sih sebetulnya dari situ. Kalau memang bentuknya dibuat retret supaya lebih kayak orang tuh mempunyai waktu yang lebih ini. Kalau cuma Sabtu Minggu ya kayak kurang ya. Seminar aja kurang sih. Kalau misal seminar. Ya karena memang macam-macam. Dan itu harus ada kegiatan. Betul. Jadi macam-macam materi yang saya memberikan sekitar 7 materi di situ. Jadi 7 sesi. 7 sesinya itu tapi jangan dibayang, wah lu lama dong ngomongin bisa ini enggak ya. 7 sesinya tuh ada yang cuma 45 menit, ada yang 1 jam seperempat. Variatif ya, Mo? 1 jam seperempat, 45 menit, ada yang 1,5 jam gitu. Jadi enggak yang panjang-panjang karena tadi itu semi nanti satu topik ada aktivitasnya. Ini selingan langsung gitu. Iya. Jadi berdoa supaya jangan hujan gitu aja. Karena aktivitasnya banyak outdoor. Banyak outdoor. Iya. Wah, seru. Ya, ada outdoornya sehingga ada gerakan lah. Jadi motoriknya dipakai, nggak cuma intelijen saja gitu, kayak gitu. Itu nanti berarti untuk meningkatkan chemistry suami istri juga ya di situ. Iya, di situ. Jadi kelihatan ya yang hubungannya kurang baik di situ akan agak awkward ya. Agak risih gitu, canggung ya, karena mungkin aktivitasnya kan di situ diminta untuk menampilkan misalnya sentuhannya, ya nggak serono amat tapi sentuhannya, lalu juga berjalan bersama, nyanyi bersama, gandengan. Nah itu kan suatu hal yang biasa. Tapi kalau biasa aja udah sulit, nanti biasanya di awal-awal tuh agak sulit ya. Tapi kami membantu supaya sampai akhir itu udah lebih membaik dan itu terjadi. Kemarin juga tidak sedikit yang maksudnya ada 2 lah yang agak sebetulnya enggak. Ya dibilang instan tuh karena sebetulnya kan belum, kalau di rumah nggak ada yang nyuruh ya. Nggak ada yang nyuruh sehingga nggak dicoba. Kalau di sini ayo kita pegangan, sekarang pelukan misalnya gitu kan. Kan semua ada. Semua kan ada temennya. Jadi temennya. Mulai dari ragu-ragu enggak, tapi lama-lama yang pertama, yang kedua udah biasa kan cuma mengingat. Sebetulnya kan pasti dulunya pernah pelukan dong. Iya dong. Iya nggak sih? Pernah ciuman kayak gitu-gitu ya. Ada lagunya nanti ya saya biasanya menyumbangkan beberapa lagu juga di beberapa sesi yang penting misalnya gitu. Ada adorasi. Oh ada adorasi. Ada adorasi dan ada adorasi yang kami taruh di ruangan itu sepanjang retret. Oh berarti boleh doa. Adorasinya sekali tapi boleh doa di situ pas sutri ya pas sudah sesi misalnya gitu ini ya. Tempatnya sejuk juga ya, cenderung dingin sih sebetulnya kalau di Kinasih itu ya. Jadi ya menurut saya sih bagus sih.
Ya nanti kalau ada di Semarang saya Iya, mau iya, iya. join Mo. Makanya harus ada tempat yang agak luas supaya ada aktivitas tempat. Lebih ke outdoor soalnya. Soalnya kayak gitu. Kira-kira gitu. Saya memang kemarin-kemarin juga udah lihat IG-nya Romo Erwin, terus lihat IDT itu, HDT itu dari kebetulan sepupu saya ada yang ikut juga kan. Terus kok ini tuh jenis apa sih? Aku makanya terus wah, dia cerita. WhatsApp Romo Erwin tanya-tanya sekalian. Ya, Boleh sekalian direkamin di sekalian kan. Pengen tahu sebenarnya kok kayaknya liatin walaupun cuma foto loh ya, tapi kok kayak ini apa sih kok bikin penasaran dulu. Iya, bisa. Sebetulnya kami terbuka juga untuk membuka kemungkinan ya nanti kalian boleh DM nanti di situ nanti akan dijawab oleh teman-teman juga karena teman-teman ini sama-sama yang membuat bersama sehingga mereka paham. Yang juga. di IG-nya HDT. HDT atau IG saya. Boleh. Jadi di IG saya boleh. Oke Mo. Gitu aja sih mungkin Mo. Kira-kira Romo Erwin mungkin ada pesan dan kesan. Sebetulnya persoalan Pak Sutri itu banyak hal yang berasal dari hal yang sederhana ya. Bukan hal yang serius yang misalnya serius itu kan bisa penyakit atau mungkin selingkuh gitu ya. Tapi banyak hal yang berasal dari misalnya kayak kebutuhan yang tidak terpenuhi atau mungkin juga merasa tidak diperhatikan, komunikasi yang tidak lancar gitu. Sehingga itu yang membuat sebetulnya orang jadi merasa perkawinannya kering. Dan kalau udah kering jadi hal kecil aja tuh bisa membuat resah dan membuat gelap gitu, perkawinan jadi nggak menyenangkan, jadi nggak happy jadinya. Hambar iya. Terus bertengkar terus. Padahal kan dulunya pilih-pilih sendiri sampai memutuskan menikah itu kan berarti ada alasan yang kuat sehingga saya mau hidup bersamamu kan gitu. Oke, gitu aja Mo. Makasih waktunya Mo. Ya sama-sama ya sampai ketemu juga berikutnya. Sama-sama. Thank you.